semua, kenalin nama aku Lukman Bowo. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan sedikit mengenai lembaga negara independen. Yang pertama adalah pengertian lembaga independen. Lembaga independen itu sendiri adalah lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan yang tidak berada di bawah kendali pemerintah dan membuat kebijakan legislatif, tidak dikendalikan oleh kelompok dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu serta netral. Lalu ada dua alasan utama munculnya lembaga independen. Yang pertama ialah alasan sosiologis yang menunjukkan bahwa kemunculan lembaga-lembaga independen semakin kompleks karena perkembangan aktivitas negara modern, sehingga banyak lembaga atau perangkat yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas atau fungsi nasional. Hasil yang dituntut adalah terbentuknya sistem baru yang merupakan syarat wajib atau hasil logis bagi pertumbuhan dan pembangunan nasional dalam mengakomodasi aspirasi dan dinamika masyarakat modern. Yang kedua ialah alasan administratif yang menyatakan bahwa kemunculan lembaga independen lebih disebabkan oleh kebutuhan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Lembaga independen secara umum memiliki fungsi utama, yaitu fungsi organisasi mandiri yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat berbangsa dan dinamika kehidupan bangsa. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan nasional berdasarkan paradigma good governance diperlukan interaksi yang proporsional antara ketiga aktor pemerintahan, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Yang kedua, fungsi lembaga independen adalah mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, lembaga independen mempunyai peran yang cukup strategis dalam proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan, yaitu yang pertama, sebagai pengambil putusan dan atau pelaksana harus efektif, efisien, adil, dan bertanggung jawab. Yang kedua, sebagai penjamin pertanggungjawaban hukum dan penjamin kepastian peraturan sebagai objek pertanggungjawabannya. Yang ketiga, mengharapkan aktor yang terkait dengan urusan yang menjadi tanggung jawab mereka untuk didominasi. Next, ada lembaga-lembaga independen di negara Indonesia ini, antara lain ada KPK, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Informasi, Komnas HAM, ada Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ombudsman Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum, lalu ada Bank Indonesia, dan yang terakhir ada Dewan Pers. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Ridho LH. Di sini aku akan menjelaskan definisi, contoh, dan tugas dari Badan Legislatif. Badan Legislatif merupakan salah satu lembaga perwakilan rakyat, yang dimana lembaga ini bertugas dan berwenang untuk membuat dan merumuskan undang-undang dasar serta melakukan pengawasan terhadap kinerja dari Badan Eksekutif. Setiap anggota Badan Legislatif dipilih melalui pemilihan umum serta dipilih langsung oleh rakyat. Lembaga legislatif juga diartikan sebagai lembaga legislator, yang mana jika di Indonesia ini dijalankan oleh DPR, DPD, dan MPR. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang dimana setiap anggota DPR ini dipilih melewati pemilu setiap 5 tahun sekali. DPR mempunyai kedudukan di tingkat pusat, sedangkan jika di tingkat daerah itu disebut DPRD. Beberapa fungsi dan wewenang dari DPR adalah memilih anggota BPK secara langsung, kemudian mengajukan 3 orang hakim konstitusi, memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, dan mengusulkan pemberhentian presiden dan wakil presiden. Yang kedua, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, ialah suatu lembaga perwakilan daerah yang juga berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPD adalah perwakilan masing-masing dari provinsi, yang mana ini juga dipilih langsung oleh rakyat. Beberapa dari tugas dan wewenang dari anggota DPD adalah mengajukan rancangan undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah dan melakukan pengawasan terhadapnya. Kemudian yang kedua, memeriksa hasil keuangan negara melalui BPK dan memberikan pertimbangan kepada presiden mengenai rancangan undang-undang APBN. Yang ketiga, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang dimana lembaga legislatif ini anggotanya terdiri dari anggota dari DPR dan DPD yang juga dipilih melalui pemilu secara langsung. Masa jabatan dari MPR ini juga 5 tahun, dan lembaga ini bertempat di ibu kota negara. Beberapa tugas dari MPR adalah membuat, menetapkan, dan mengubah undang-undang dasar, kemudian juga melantik presiden dan wakil presiden, dan yang ketiga memberhentikan presiden dan wakil presiden. Hello everyone, saya Saiful Rahman akan memaparkan materi singkat mengenai lembaga eksekutif di Indonesia. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang memegang kekuasaan melaksanakan undang-undang dan menyelenggarakan urusan pemerintahan. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden,
kementerian negara, pejabat setingkat menteri, lembaga pemerintah non-kementerian. Presiden merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi yang memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden Republik Indonesia mempunyai kedudukan istimewa, yaitu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam melaksanakan kewajibannya, Presiden dibantu Wakil Presiden, sehingga Presiden dan Wakil Presiden berada dalam satu kelembagaan, yaitu Lembaga Kepresidenan. Kemudian Kementerian Negara merupakan perangkat pemerintah yang membinangi urusan tertentu dalam pemerintah. Menteri Negara adalah pembantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugas kepresidenan. Para menteri bertanggung jawab langsung pada Presiden. Begitu pula dengan pejabat setingkat menteri dan lembaga pemerintah non-kementerian. Halo, perkenalkan, nama saya Anastasia. Sekarang saya akan menjelaskan tentang lembaga yudikatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yudikatif merupakan hal yang bersangkutan dengan fungsi dan pelaksanaan lembaga peradilan. Lembaga yudikatif di Indonesia meliputi 3 lembaga, yakni Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Awalnya, Indonesia hanya terdiri dari 2 lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sebelum reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. MPR juga mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, sedangkan yang berkedudukan sejajar terdiri dari DPR, BPK, DPA, dan MA. Dengan kata lain, yudikatif hanya terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen sebanyak 4 kali, dan hal ini merubah susunan lembaga tinggi negara kita. Komisi Yudisial baru resmi berdiri pada saat pengesahan amandemen ketiga oleh MPR, tertulis pada pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Pasal 13 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Wewenang dan fungsi KY adalah menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan juga perilaku hakim. Selanjutnya, hubungan antar lembaga yudikatif. Yang pertama, MA dan MK melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Yang kedua, MA bertugas mengawasi Hakim Agung secara internal, sedangkan KY mengawasi secara eksternal. Namun, hasil pengawasan KY tetap harus dilaporkan ke MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prinita Aura dari Fakultas Hukum Publik. Saya akan menjelaskan tentang lembaga eksaminatif. Lembaga eksaminatif yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggara pemeriksaan atas pengelola dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK yang sudah ditegaskan dalam pasal 23 ayat 1 UUD 1945. Lembaga eksaminatif yang meliputi BPK dibentuk buat melaksanakan beberapa tugas. Tugas-tugas tersebut tercantum dalam UUD Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 pada bagian 1. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan yang tercantum pada bagian 6, 7, 8 diantaranya yaitu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, lembaga negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara. Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, DPRD, dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis pada Presiden, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan bisa dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat berwenang dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, DPRD, dan pemerintah secara berkala. Selain mencantumkan tugas-tugas BPK pada UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Bab 3 khususnya pada bagian 1, UU tersebut juga mengatur tentang wewenang BPK sebagai lembaga eksaminatif. Pada bagian kedua, ada wewenang BPK yang tercantum dalam pasal 9, 10, dan 11. BPK juga berwenang dalam memberikan pendapat pada DPR, DPD, DPRD, dan semua lembaga keuangan negara yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK. BPK berwenang memberi nasihat atau pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah keuangan negara.